Kalau lo sekarang lagi terjebak di zona pertemanan alias friend zone, itu bukan nasib sial, tapi itu murni kesalahan strategi. Lo sadar gak sih, setiap kali lo jadi bahu buat bersandar, pas dia lagi nangis diputusin sama cowok lain, lo itu bukannya lagi investasi, tapi lo lagi gali lubang kubur buat harga diri lo sendiri. Lo dengerin curhatnya sampai jam 3 pagi. Lo antar jemput dia kayak driver pribadi, tapi pas lo nembak, jawabannya cuma satu. Kamu itu terlalu baik buat aku nggak mau ngerusak persahabatan kita. Itu kalimat paling sampah yang pernah diciptakan manusia, dan lo dapet itu karena lo yang minta. Lo nggak sadar kalau lo udah bikin diri lo jadi barang obrolan yang nggak ada harganya sama sekali. Masalah utama lo itu satu, lo nerapin politik donasi di dunia yang butuh transaksi. Niccolo Machiavelli pernah menulis di bukunya Il Principe bab 17, sebuah kalimat yang harus lo tanam di otak lo kalau lo nggak mau diinjak-injak orang selamanya. Beliau bilang, "E molto più sicuro essere temuto che amato," yang artinya jauh lebih aman ditakuti daripada dicintai. Jika seseorang harus memilih salah satunya. Dalam konteks dunia romansa modern, ditakuti itu bukan berarti lo harus jadi preman atau galak, tapi lo harus ditakuti karena lo punya kemampuan buat pergi ninggalin. Lo harus punya power buat bilang no dan benar-benar cabut dari hidupnya kalau syarat lo nggak dipenuhi. Pas lo terlalu baik, lo itu jadi gampang diprediksi. Dan sesuatu yang gampang diprediksi itu nggak pernah bikin orang tertantang. Gue punya temen, sebut aja namanya Rio. Rio ini cowok baik-baik. Dia naksir satu cewek, sebut aja Maya. Udah 2 tahun. Apa yang Rio lakuin? Dia jadi helper setianya Maya. Maya mau pindah kosan, Rio yang angkut lemari. Maya butuh teman makan karena bosan. Rio langsung meluncur, meski lagi hujan badai. Rio ngerasa kalau dia makin berguna buat Maya, Maya bakal cinta. Tapi realitanya, Maya malah jadian sama cowok yang jarang ada buat dia, yang sibuk sama hobinya, dan yang berani bilang enggak pas Maya minta ditemenin. Kenapa? Karena cowok itu punya scarcity alias kelangkaan. Rio itu kayak oksigen, ada di mana-mana dan gratis, makanya nggak ada harganya. Rio terjebak dalam apa yang Machiavelli sebut sebagai ketergantungan sepihak. Lo harus paham kalau manusia itu digerakkan oleh kepentingan diri sendiri alias self-interest. Maya butuh validasi dan bantuan. Rio nyediain itu tanpa minta imbalan. Maya dapat semua keuntungan seorang pacar, perhatian, bantuan, waktu, tanpa harus ngasih kewajiban seorang pacar. Komitmen, eksklusivitas. Maya itu pintar, dia dapat gratisan. Ngapain dia bayar? Lo yang bodoh karena mau ngasih semua itu tanpa kontrak yang jelas. Di sini stoikisme masuk buat nyelamatin mental lo. Prinsip utama stoik adalah dichotomy of control. Lo nggak bisa kontrol perasaan Maya ke lo. Itu hak dia. Tapi yang 100% di bawah kendali lo adalah berapa banyak waktu dan energi yang lo kasih buat dia. Pas lo terus-terusan ngejar meski udah ditolak halus, lo lagi berusaha kontrol hal di luar kendali lo. Dan itu resep buat jadi gila dan depresi. Cara keluarnya gimana? Lo harus lakuin apa yang gue sebut sebagai negosiasi ulang posisi. Jangan pelan-pelan menjauh kayak pengecut. Itu namanya ghosting penakut. Lo harus tegas. Misalnya, pas dia ngajak jalan sebagai teman, lo bilang gini, "Dengar, gue gak bisa terus-terusan jadi temen curhat lo. Gue pengen lo lebih dari itu. Kalau lo gak ngerasain hal yang sama, it's okay. Gue hargai." Itu artinya gue harus pamit. Karena gue harus menghargai perasaan gue sendiri. Ini adalah gerakan alfa yang sebenarnya. Lo kasih dia pilihan. Lo sebagai pacar, atau lo gak ada sama sekali di hidup dia. Lo harus berani kehilangan dia
demi dapat harga diri lo kembali. Banyak cowok takut lakuin ini karena takut kehilangan akses ke si cewek. Padahal akses yang lo punya sekarang itu cuma akses menuju penderitaan. Ketika lo berani narik diri, lo lagi nerapin hukum scarcity. Pas lo tiba-tiba nggak ada, Maya bakal ngerasa kehilangan subsidi perhatian yang selama ini dia dapat gratis. Di sini dinamika kekuasaan bergeser. Dia mulai mikir, ternyata Rio itu berharga ya, pas nggak ada. Tapi ingat, lo narik diri bukan buat manipulasi, biar dia ngejar. Lo narik diri buat nyelamatin harga diri lo. Kalau dia akhirnya ngejar, bagus, tapi lo masuk lagi dengan syarat baru. Kalau dia nggak ngejar, ya udah berarti dia emang nggak pernah nganggap lo berharga, dan lo baru aja nyelamatin sisa umur lo dari kesia-siaan. Machiavelli bilang, manusia lebih mudah melupakan kematian ayahnya daripada kehilangan harta warisannya. Artinya gimana? Orang lebih peduli sama apa yang mereka punya pas lo tarik harta warisannya, yaitu perhatian lo, barulah dia ngerasa kehilangan. Jangan jadi cowok yang cuma bisa nunggu di bench cadangan sambil berharap pemain utama cedera. Itu mentalitas pecundang. Dunia ini luas, cewek nggak cuma satu. Kalau strategi lo di satu tempat gagal total karena lo udah dicap sebagai teman baik, tutup bukunya, bakar blueprintnya, bangun gedung baru di lahan yang baru. Pakai pelajaran dari kegagalan ini buat nggak ngulangin kesalahan yang sama di hubungan berikutnya. Jangan pernah jadi nice guy yang ngebabu. Tunjukin niat lo dari awal, kasih value lo. Tunjukin juga kalau lo punya standar. Kalau dia nggak respect sama standar lo cabut aja di hari pertama. Bukan nunggu 2 tahun sampai jadi kerak friendzone. Intinya, friendzone itu bukan penjara yang dikunci dari luar. Itu adalah ruangan yang pintunya kebuka lebar, tapi lo milih buat diam di situ karena lo takut sama dunia luar. Lo takut nggak dapet cewek lagi, lo takut sendirian. Padahal kesepian itu jauh lebih terhormat daripada nemenin orang yang nggak nganggep lo ada secara romantis. Jadilah arsitek buat hidup lo sendiri. Bangun tembok yang tinggi buat orang-orang yang cuma mau manfaatin lo. Dan buka gerbang cuma buat mereka yang mau tukar nilai secara adil. Berhenti minta izin buat dicintai. Mulailah kasih syarat buat siapa yang boleh ada di samping lo. Itu baru namanya cowok yang punya kedaulatan mental. Kalau lo tetap milih buat jadi badut setelah denger ini, ya udah nikmatin aja kursi penonton lo sementara cowok lain yang nentuin jalannya permainan. Cinta itu fluktuatif, bisa hilang besok. Tapi hormat itu permanen kalau lo tahu cara menjaganya. Keluar dari zona nyaman lo sekarang. Berhenti balas chat sampah dari dia yang cuma mau manfaatin lo. Dan mulai bangun kerajaan lo sendiri. Pas lo sukses dan punya mentalitas baja, lo nggak perlu lagi belajar cara keluar dari friendzone karena nggak akan ada orang yang berani naruh lo di sana. Strategi ini nggak cuma teori, ini udah dilakuin sama cowok-cowok yang akhirnya sadar kalau waktu mereka itu aset berharga. Ada kasus lain. Ada seorang cowok, dia mutusin buat berhenti nganterin cewek yang dia taksir. Dia berhenti buat nganterin si cewek ke kantor tiap pagi. Setelah ditolak, si cewek sempat marah. Dia bilang dia berubah dan gak tulus. Tapi si cowok tetap teguh sama pilihannya. Gue tulus sayang sama lo, tapi gue gak bisa tulus jadi supir lo kalau lo gak ngehargai perasaan gue. 3 bulan kemudian, si cewek yang malah nyariin dia karena dia nggak nemuin cowok lain yang punya prinsip sekuat itu. Itulah kekuatan dari berani melangkah pergi. Lo harus punya keyakinan untuk bilang, gue berharga banget. Lebih dari itu, kalau lo nggak bisa menghargai diri lo sendiri, jangan pernah ngimpi orang lain bakal hargai lo.